Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita boleh kembali dengan hadirat Tuhan di rumah yang kudus. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu dulu menyerahkan agar Tuhan yang menuntun menyertai kita dalam ibadah ini. Saat teduh kita mulai. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus dari langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memberitahukan kepada kami di dalam anakmu Yesus Kristus bahwa langit dan bumi akan lenyap, akan tetapi firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan pada hari akhir semua manusia akan menghadap kursi pengadilan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tetapkanlah hati kami dengan Roh yang kudus untuk mempercayai firman itu. Ingatkanlah kami agar kami selalu berdoa sehingga kami bersuka cita menanti Engkau dan kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita muliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat
nomor 289 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel bagi kita, yakni dari Markus 1 ayat 1 hingga 8, dan nanti ayat 8 kita baca bersama-sama. Markus 1 ayat 1 hingga 8, demikian firman Tuhan di bawah perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. 8 kita baca bersama-sama. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagai orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dari pembacaan firman tadi melalui Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1.
akan masuk dalam pengakuan besar. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dan memohon pengampunan-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita mengambil saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki yang suci, yang ditembus batu penistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobaran, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya kami jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa dan kelemahan kami. Tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan dalam jalan yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita aminkan pengakuan dosa kita, dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36 ayat yang kedua. Setelah kita mengaku dosa kita, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru atau hukum Tuhan bagi kita, yaitu hukum Taurat yang pertama hingga yang keempat. Baik, kita simak dan saya akan bacakan untuk kita semua.
10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita yang kedua. Jangan terbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kita yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sedemikian jauh kumpulan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pengakuan iman, mari kita muliakan Tuhan kembali dari Hidup Jumat 274 ayat yang ke-3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Hendaknya keluarga demi keluarga membawakan doa untuk masing-masing pergumulan yang ada di dalam keluarga. Dan kita masuk dalam doa syafaat.
Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kita di minggu kedua Advent yang kedua pada hari ini. Dan kita boleh mempersiapkannya melalui kidung PKC nomor 241 ayat yang pertama. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan masih memberikan kami kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini. Terkhusus saat ini ya Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu pada saat ini. Walaupun ya Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, di Minggu Advent yang kedua ini, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tak terasa ya Bapak Ibu, kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Yang dimana pada Minggu Advent ini adalah setiap orang yang percaya menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita merenungkan pada saat kita menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, apakah kita memang betul-betul bersukacita
atau biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu memahami bahwa kita saat ini hidup di zaman setelah penggenapan, di mana keselamatan itu sudah nyata. Keselamatan itu sudah diberikan, sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, kita sebagai umat Kristen yang sudah dianugerahkan keselamatan itu, apakah kita di dalam menjalani kehidupan, di dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah kita memerlukan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang terkasih, atau tanpa Tuhan, apakah kita bisa hidup dengan baik? Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa pengalaman iman orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengetahui bahwa umat Israel yang pada saat itu di Babel, yaitu di tanah pembuangan, di mana ketika itu Tuhan mengeluarkan mereka. Tuhan membebaskan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka, yaitu Yerusalem. Mereka mengaku bahwa pembebasan mereka, bahwa mereka dikembalikan ke tanah asal mereka, yang dari tanah pembuangan menuju Yerusalem. Mereka mengaku bahwa itu adalah anugerah Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, itu terjadi karena itu adalah di luar pikiran mereka, di luar logika mereka, dan di luar kemampuan mereka. Mengapa demikian? Karena ketika itu kerajaan Media Persia menaklukkan Babel, lalu kemudian umat Israel yang ada di Babel, yaitu di tanah pembuangan itu, tidak mereka jajah kembali, melainkan kerajaan Media Persia itu mereka persilahkan dan mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali ke tanah asal mereka. Sehingga mereka melihat bahwa ini adalah nyata anugerah dari Tuhan Allah, bahwa ini adalah keselamatan dari Tuhan Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih, setelah di Yerusalem, di tanah asal mereka, rupanya mereka tetap mengalami kesulitan. Mengapa demikian? Ternyata Yerusalem, tanah asal mereka itu tidak seperti Yerusalem yang sebelumnya mereka dibuang ke Babel. Yerusalem itu sudah berubah setelah mereka pada saat itu berada di tanah pembuangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mereka harus menata kembali. Oleh karena mereka harus membangun kembali Yerusalem yang sudah rusak, Yerusalem yang sudah kacau. Kesulitan itu tetap mereka hadapi. Dan umat merasa hidup mereka masih belum normal. Hidup mereka masih belum nyaman. Karena kesulitan yang senantiasa mereka alami. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur melihat apakah Tuhan masih sakit hati pada umat Israel. Pemazmur bertanya-tanya, apakah Tuhan masih sakit hati pada mereka? Pemazmur juga punya rasa takut, yaitu apabila umat ini kembali kepada dosa yang lama, umat ini kembali kepada kebodohan, kembali kepada melakukan kejahatan atau dosa yang sama, yaitu dengan memberontak Tuhan, dengan meninggalkan Tuhan, dengan menyembah ilah-ilah lain dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sehingga Bapak Ibu, pemazmur melihat bahwa umat tidak akan bisa hidup normal, bahwa umat ini harus segera dipulihkan.
Artinya bahwa Tuhan harus menyertai umat di dalam kehidupan mereka di Yerusalem setelah mereka bebas dari tanah pembuangan itu. Sehingga pemazmur memohon kepada Tuhan supaya umat dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan pemazmur pada saat itu? Bagaimana ia memohon kepada Tuhan supaya umat Israel segera dipulihkan? Yang pertama ialah pemazmur memohon kepada Tuhan supaya menganugerahkan ketaatan dan kesetiaan kepada umat. Oleh karena pemazmur melihat dan meyakini apabila umat mau hidup taat, mau hidup setia kepada Tuhan, maka akan datang sukacita, maka akan datang damai sejahtera. Sehingga pemazmur di sini mau menegaskan bahwa umat kami semua hidup hanya tergantung pada otoritas Tuhan Allah, bahwa seluruh umat hanya bergantung kepada kuasa Tuhan Allah. Artinya tanpa Tuhan tidak akan ada sukacita. Tanpa Tuhan hidup umat tidak akan normal. Tanpa Tuhan hidup umat tidak akan memperoleh kehidupan yang baik. Sehingga pemazmur meyakini bahwa hidup seluruh umat hanya bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keyakinan pemazmur bahwa hidup yang baik itu adalah ketika mereka taat, ketika mereka setia kepada Tuhan. Kalaulah mereka tidak taat dan tidak setia, berarti hidup mereka tidak benar. Sehingga Bapak Ibu, pemazmur katakan, Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami, kami siap mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Oleh karena ketika kami mendengar dan melakukan firman-Mu, sesungguhnya sukacita itu datang dalam kehidupan setiap umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan atau perintah Tuhan itu semua adalah jelas sebuah kebenaran. Sehingga ketika umat melakukan perintah Tuhan, melakukan sabda Tuhan, itu sama dengan halnya umat hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, saling mengasihi, saling menopang, dan saling peduli. Jadi kumpulan umat Israel atau persekutuan umat Israel di Yerusalem setelah dari Babel, dari tanah pembuangan, mereka meyakini ketika hidup di dalam firman Tuhan, mereka boleh bersama-sama saling mengasihi. Mereka boleh bersama-sama saling menopang dan saling peduli. Sehingga artinya pemahaman pemazmur dengan mengatakan, Tuhan, kedatangan-Mu adalah bersama dengan firman-Mu. Kedatangan-Mu adalah bersama dengan firman-Mu. Itu artinya Bapak Ibu, kami memperoleh keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Sehingga pemazmur melihat bahwa keselamatan itu tidak hanya sebatas ketika umat dikeluarkan dari Babel, tetapi keselamatan juga itu ialah setelah berada di Yerusalem. Sehingga pemazmur mengharapkan supaya keselamatan Tuhan terus-menerus menyertai kehidupan umat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada minggu Advent saat ini,
bahwa di minggu Advent ini kita yang sudah diselamatkan, kita yang sedang menantikan Yesus Kristus yang kedua kali, memang benar kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita orang-orang percaya, kita berkeyakinan bahwa keselamatan itu sudah ada pada kita. Tetapi Bapak Ibu, hidup kita selanjutnya, apakah kita bisa hidup tanpa Tuhan? Bapak Ibu, sesungguhnya bahwa hidup tanpa Tuhan tentu itu tidak akan pernah bisa. Hidup kita tidak akan benar tanpa Tuhan. Dan itu artinya kita butuh penyertaan Tuhan. Memang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi di dalam menjalani hidup ini kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Karena kita mengetahui sendiri dan melihat sendiri bahwa pergumulan, bahwa permasalahan tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan ini. Kita tidak dapat mengelak atau menghindar dari yang namanya sebuah pergumulan. Baik itu pergumulan dunia, pergumulan bangsa dan negara, pergumulan setiap orang, dan bahkan setiap pribadi kita. Sehingga kita membutuhkan, yaitu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam minggu Advent ini kita harus merenungkan bahwa kita umat manusia harus bergantung pada Tuhan. Bahwa kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Serta berkeyakinan hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh saja kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar ini boleh berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah sekitar kami ya Tuhan. Biarlah melalui iman percaya kami semakin diteguhkan ya Tuhan, untuk dapat menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, mengandalkan dan menyerahkan hidup kami hanya kepadamu saja, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini, terkhusus yang beribadah di rumah. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan, segala apa yang dilakukan dalam kesehariannya, Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan penolong kami yang menjauhkan segala mara bahaya dalam hidup kami. Terlebih di situasi saat ini yang belum kondusif ya Tuhan, di situasi pandemi COVID-19. Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan di atas segalanya ya Tuhan, kami adalah makhluk atau manusia yang tak luput dari segala dosa dan pelanggaran. Ampuni kami ya Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita aminkan melalui Kidung Jemaat nomor 401 ayat yang pertama.
Kita akan menyembah Tuhan melalui persembahan yang kita akan kumpulkan dan yang menghadap kita dalam memberikan persembahan sebagaimana tertulis dalam Yunus 2 ayat yang 9. Mari kita simak bersama-sama, yakni sebagai berikut. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasihatkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman pengantar kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan yang kita sudah kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah korban persembahan kami ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.